sedikit kisah yang akan saya ceritakan. Dahulu di zaman kehidupan para ulama kekasih Allah, ada seorang bernama Syekh Faraj. Syekh Faraj ini seorang ulama besar, kaya raya, ahli ilmu, dan menjadi rujukan dari berbagai macam penjuru para ulama yang datang kepada beliau. Di suatu saat Syekh Faraj ini datang ke Mekah, dan ketika beliau berada di depan Ka'bah, beliau selalu melantunkan sholawat, puji-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau ini selesai melantunkan sholawat serta puji-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika itu datanglah seorang yang sudah tua renta menghampiri beliau, dan akhirnya beliau mengajak Syekh Faraj untuk pergi ke rumah beliau. Setelah sesampainya di rumah, ternyata orang tua ini adalah salah satu dari golongan mereka yang tidak suka bersolawat dan memuji baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di rumah, maka beliau Syekh Faraj langsung dipukul dan ditarik lidahnya, serta lidahnya langsung dipotong memakai gunting, agar Syekh Faraj ini tidak bisa melantunkan solawat dan puji-pujian kepada Nabi Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya terputuslah lidah beliau. Lidah beliau terputus. Setelah terputus, mengucurlah begitu banyak darah yang jatuh bercucuran hingga ke jubah-jubah beliau, yang pada waktu itu oleh orang tua tersebut lidah yang dipotong diberikan kembali kepada Syekh Faraj untuk dibawa pulang. Dan akhirnya Syekh Faraj kembali ke Mekah, dan beliau bersimpuh berdoa duduk di depan Ka'bah sembari menangis kesakitan, karena dari lidah yang terpotong itu keluar banyak sekali darah-darah hingga membasahi jubah tubuh beliau. Dan di dalam hatinya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang begitu sangat-sangat menggetarkan hati kita semua. Apa yang beliau mohonkan ketika beliau berada di depan Ka'bah dalam keadaan lidah yang terputus dan berkucuran darah, beliau memohon kepada Allah, ya Allah, aku ini adalah seorang hamba-Mu, dan aku ini hidup di dunia bisa merasakan bahagia ketika Engkau berikan aku lidah, yang lidah itu setiap hari bisa aku gunakan untuk melantunkan pujian sholawat kepada kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya Allah, pada hari ini lidahku telah terputus, maka aku memohon kepadamu ya Allah,
karena lidahku sudah terputus dan sudah tidak bisa lagi melantunkan pujian salawat kepada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku mohon kepadamu ya Allah, hari ini ambillah nyawaku, karena sudah tidak ada bagian dari kebahagiaan yang aku terima darimu, karena aku hidup di dunia tidaklah pernah berbahagia dengan kedudukanku. Kedudukanku sebagai ulama tidak membuatkan aku bahagia. Kedudukanku sebagai tokoh-tokoh besar tidaklah membuatku bahagia. Kedudukanku di dunia ini sebagai orang yang kaya raya tidaklah menjadikan aku bahagia. Aku hidup bahagia di dunia ini bukan karena aku memiliki kedudukan dan pangkat. Aku hidup bahagia di dunia ini bukanlah karena aku memiliki banyak harta dunia, istri-istri dan anak-anak, tidak. Tetapi aku hidup berbahagia di dunia ini ketika engkau memberikan lidah kepadaku, dan di setiap hari itu dengan lidah yang kau berikan kepadaku, aku bisa bersolawat kepada baginda kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala lidahku ini sudah terputus dan aku sudah tidak bisa bersolawat lagi kepada beliau, maka di hari ini ya Allah, di depan Ka'bahmu, Syekh Faraj meminta, ambillah nyawaku daripada aku tidak bisa bersolawat setiap hari kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Syekh Faraj, seorang ahli solawat yang dia hidup berbahagia bukan karena dia memiliki kedudukan sebagai seorang ulama, seorang kiai. Ini adalah Syekh Faraj yang ketika dia hidup di dunia, dia tidak merasa bahagia dengan banyaknya harta bendanya. Inilah Syekh Faraj yang dia tidak bisa hidup berbahagia di dunia dengan banyak istri dan anak-anaknya. Inilah Syekh Faraj yang dia hanya hidup berbahagia di dunia ketika Allah memberikan lidah kepadanya, dan di setiap hari, di setiap waktu dengan lidah itu dia selalu bisa memuji, melantunkan selawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, ketika lidah itu terputus, maka apa yang terjadi pada Syekh Faraj? Syekh Faraj sangat bersedih hati, bahkan dia meminta kepada Allah, karena Allah sudah tidak memberikan lidah kepadanya untuk diambil nyawanya. Bahkan dia menginginkan kematian di hari itu karena sedih tidak memiliki lidah yang dapat selalu setiap hari untuk berselawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah hal itu terjadi, maka seketika berkurang, bahkan hampir habis itu darah Syekh Faraj, karena itu mengalir dengan deras dari lidah yang dipotong itu. Di dalam pingsannya, di dalam ketidurannya, ternyata Allah menghendaki lain kepada Syekh Faraj. Allah mengizinkan kepada Syekh Faraj di dalam pingsannya, beliau ternyata bertemu dengan orang yang paling mulia di dunia ini, bertemu dengan orang yang paling Allah kasihi. Dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil namanya, ya Faraj, mana lidahmu? Diberikan oleh ini ya Rasulullah. Ya Faraj, bukalah mulutmu. Seketika itu Syekh Faraj membuka mulutnya, yang sembari sudah terputus lidahnya, dan lidah, potongan lidah itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah mengambil lidahnya dan menyambungkan kembali ke pangkal lidah Syekh Faraj yang telah terputus, diputus oleh orang tua yang tidak suka dengan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, seketika itu mukjizat terjadi. Lidah yang terputus yang diambil oleh baginda Rasulullah, dan dia sambungkan kembali lidah itu ke pangkal lidahnya Syekh Faraj, maka seketika itu lidah itu tersambung kembali seperti semula di dalam mulut Syekh Faraj. Alhamdulillah,
Ketika lidah itu sudah tersambung, Syekh Faraj bangkit dan bangun dari keterpingsanannya. Setelah beliau terbangun, beliau Syekh Faraj begitu kaget, lidahnya sudah bersambung. Ketika lidahnya sudah bersambung, maka begitu syukurnya Syekh Faraj ini, akhirnya Syekh Faraj melantunkan kembali solawat kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lantunkan kembali sambil mengelilingi Ka'bah itu. Dia lantunkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia lantunkan selawat terus menerus tanpa henti, dan di seketika itu sampai keterhentiannya Syekh Faraj duduk sebentar untuk beristirahat, dan bertemulah dengan seorang pemuda, dan pemuda ini akhirnya mengajak kepada beliau Syekh Faraj untuk pergi ke rumahnya. Akhirnya Syekh Faraj melayani dan menyetujui apa yang menjadi permintaan pemuda itu. Kedua orang ini akhirnya keluar dari Ka'bah menuju kediaman rumah seorang pemuda. Tetapi ternyata ketika Syekh Faraj sampai ke kediaman tempat pemuda ini, dia teringat ternyata rumah seorang pemuda ini adalah rumah yang ditempati oleh orang tua yang memotong lidahnya Syekh Faraj. Masuklah Syekh Faraj, terkagetlah, bukankah tempat ini tadi adalah tempat di mana orang tua itu memotong lidahku? Kata Syekh Faraj, berbenak di dalam dirinya. Selanjutnya diajak masuklah Syekh Faraj ke dalam rumah beliau. Sampai ke penghujung rumah, di dalam rumah itu terdapat suatu kamar jeruji seperti penjara. Ternyata di dalam kamar itu yang dipasang jeruji seperti penjara ada seekor kera yang besar. Ada seekor kera yang besar yang kelihatan galak dan ganas. Dan Syekh Faraj dipersilahkan masuk ke dalam ruangan tersebut, ke dalam kamar tersebut. Dengan sedikit ketakutan Syekh Faraj akhirnya masuk, dipaksa oleh pemuda ini. Ditutuplah oleh sang pemuda, dikunci oleh sang pemuda, dan terkagetlah Syekh Faraj. Apa yang terjadi? Pemuda ini mengatakan kepada Syekh Faraj, "Ya Syekh Faraj, ketahuilah bahwa aku yang mengajakmu ke sini adalah putra dari orang yang telah memotong lidahmu." Apa kata pemuda tersebut? "Ya Syekh Faraj, ketahuilah bahwa aku adalah seorang putra, seorang anak yang dia telah memotong lidah. Dan ketahuilah ya Syekh Faraj, di belakangmu ada seekor kera yang besar. Tahukah engkau siapa ya Syekh Faraj?" Kata Syekh Faraj, "Tidak, aku tidak tahu." "Ya Syekh Faraj, binatang kera yang ada di belakangmu itu adalah ayahku yang telah memotong lidahmu sehingga engkau tidak bisa melantunkan pujian salawat kepada Rasulullah. Dan ketika ayahku yang sekarang Allah wujudkan menjadi kera di belakangmu itu memotong lidahmu, dan ketika engkau pergi pulang keluar dari rumah ini, Allah mengutuknya menjadi seekor kera yang besar. Dan sekarang kera itu ada di belakang, dan dia adalah ayahku. Maka aku mengajakmu ya Syekh Faraj, datang ke sini untuk mengasihani orang tuaku ini.
mengasihani ayahku yang Allah kutuk menjadi kera, agar engkau mendoakan kepada Allah dan memintakan kepada Rasulullah agar dikembalikan lagi berwujud manusia. Kemudian Syekh Faris mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ampunan atas kesalahannya yang telah memotong lidahnya, sehingga Syekh Faris tidak bisa bersolawat. Tetapi dengan mukjizat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambungkan ke lidah itu dan beliau akhirnya dapat bersolawat kembali. Setelah Syekh Faris mendoakan, maka kera itu meninggal dunia. Dan ketika kera itu meninggal dunia, maka kera itu berubah wujud menjadi manusia, seorang tua renta yang telah memotong lidah Syekh Faris. Ini adalah gambaran ya, sesuatu riwayat yang harus kita jadikan suatu perhatian, bahwa berhati-hatilah kalian semua terhadap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia setiap harinya bukan hanya lesannya, bukan hanya batinnya, yang di dalam darah dagingnya, kulit tulang sumsum hingga rambutnya, selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah kita semua, bersopan santunlah kepadanya, berakhlaklah kalian semua ketika kalian bertemu dengan seseorang yang telah mendarah daging hingga mengakar ke dalam tulang susun daging hati semua, yaitu mereka yang setiap hari, setiap waktu, setiap detik selalu berselawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah tidak memberikan suatu kemurkaannya kepada kita di dalam dunia ini. Maka ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Dan ketahuilah, mereka orang-orang yang ahli bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mata batin yang begitu tajam, yang batinnya bisa menembus sesuatu yang tidak tembus oleh cahaya-cahaya di lain cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, orang-orang yang mereka ahli salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang ini orang-orang memiliki kemuliaan begitu tinggi di hadapan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, janganlah sekali-kali kalian menghardik mereka, kalian mencaci mereka, kalian menyakiti mereka, bahkan kalian memfitnah mereka. Jangan, karena orang-orang ini, jangankan darah dagingnya, nafas setiap hembusan dari tarikannya beracun untuk orang-orang yang memfitnah dan membenci. Oleh karena itu saya peringatkan kepada kalian semua, wahai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali kalian semua tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah di dalam setiap harinya. Lantunkan solawat pujian itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat itu menjadi penghubung tali temali yang menghubungkan kalian dengan kekasih tercinta baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sedikit riwayat dari para ulama, orang-orang yang soleh, dapat menjadikan kita semua menjadi inspirasi yang menggetarkan jiwa kita, sehingga kita dapat selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua bersikap bertawadhu dan berakhlak tata krama kepada mereka para ahli solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang yang ahli solawat ini
adalah orang-orang yang memegang tampuk syafaat izin dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalian di dunia ini tidak membutuhkan mereka, tetapi kelak ketika kalian sudah berkumpul di padang mahsyar, tidak ada yang akan kalian cari kecuali mereka yang ahli sholawat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang ahli sholawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kekasih Rasulullah. Mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Mereka adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ketahuilah, ketika kita menyakiti mereka, kalian menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian menyakiti para ahli sholawat, maka kalian harus mengetahuinya bahwa kalian sama saja menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, semoga kita semua digolongkan menjadi manusia yang selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء قلت الغيث سيدنا سيد بالحسن الشاذلي وإلى حضرة سلطان الأولياء قلت الغيث سيدنا سيد عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة حجة الإسلام إمام أبو حميد الغزالي وإلى حضرة سيدنا سيد الله بالعلم الحدى وإلى حضرة سيدنا سيد إبراهيم التوبلي وإلى حضرة سيدنا شهد إبراهيم بن أدهم وإلى حضرة سيدنا سيد إبراهيم الأخواسي وإلى حضرة سيدنا سيد إبراهيم الدسوقي وإلى حضرة سيدنا سيد أحمد البدوي وإلى حضرة سيدنا شهد أحمد الرفاعي وإلى حضرة سيدنا سيد يعقوب العلي وإلى حضرة سيدنا شهد معروف الخلق وإلى حضرة سيدنا سيد أبي العباس المرشي وإلى حضرة سيدنا سيد محمد شمس الدين الحنفي وإلى حضرة سيدنا شهد محمد داود النقشبندي رضي الله تعالى عنهم لله اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة عائشة مولانا جمعة الكبرى وإلى حضرة عائشة مولانا إبراهيم السمرقندي وإلى حضرة عائشة مولانا علي رحمة الله سنن أمبل سورابaya وإلى حضرة عائشة مولانا قاسم Kanjeng Sunan Derajat وإلى حضرة عائشة مولانا مظلوم إبراهيم Kanjeng Sunan Bonang وإلى حضرة Raden Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri وإلى حضرة عائشة Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati وإلى حضرة Raden Ja'far
Sodik Kanjeng Sunan Kudus, wa ila hadrati Raden Umar Said Kanjeng Sunan Muria, wa ila hadrati Raden Masyahid Kanjeng Sunan Kalijogo, wa ila hadrati Aisyah Maulana Malik Ibrahim Kanjeng Sunan Gresik radhiyallahu ta'ala anhum sayyulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati Aisyah Abdul Kafi awal wa ila hadrati Aisyah Mukhtar wa ila hadrati Aisyah Jawahir ila hadrati Aisyah Muhammad Yusuf wa ila hadrati Aisyah Hasan wa ila hadrati Aisyah Zakaria wa ila hadrati Aisyah Abdul Manan wa ila hadrati Aisyah Abdul Hanan wa ila hadrati Aisyah Yusuf wa ila hadrati Aisyah Zainal Abidin wa ila hadrati Aisyah Muhammad Marwa wa ila hadrati Aisyah Abdul Kafi Hasan ila hadrati Aisyah Abdul Rahman wa ila hadrati Aisyah Mahfud Abdul Rahman wa ila hadrati Aisyah Hanifuddin wa ila hadrati Aisyah Sayyid Afifuddin Hanifullah Hasani radhiyallahu ta'ala anhu sayyulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة عائشة خليل بنكلن وإلى حضرة عائشة حاشم أشعري جنبا وإلى حضرة عائشة جاسولي عثمان بلوزو وإلى حضرة عائشة محفوظ ترمس وإلى حضرة عائشة عيسى جبس وإلى حضرة عائشة عبد الوهاب حشبوره وإلى حضرة عائشة شمس العارفين وإلى حضرة عائشة خليل كاسيغان وإلى حضرة عائشة دلهروة الجنغل وإلى حضرة عائشة أحمد عبد الهاب الجنغل wa ila hadrati Aisyah Munawir Kerapyak wa ila hadrati Aisyah Ali Masyum Kerapyak wa ila hadrati Aisyah Nawawi Al-Bantani wa ila hadrati Aisyah Abu Yatim Banten wa ila hadrati Aisyah Hujan Jamal Syarifani ila hadrati Aisyah Masymun Kabungantan wa ila hadrati Bakir Mun Kalijar wa ila hadrati Aisyah Syar bin Hasan Bagzul wa ila hadrati Aisyah Mustaqim. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati Aisyah Syekh Ja'far Al-Barjani. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikanlah ya Allah barokah dan fadilah dari surat Al-Fatihah yang kami baca bersama ya Allah kepada para arwah leluhur kami yang telah mendahului kami, yang telah berada dalam kubur-kubur mereka, yaitu para arwah leluhur kami dari kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, anak-anak kami, suami istri kami, simbah-simbah kami, saudara-saudara kami. Maka berikanlah fadilah dan barokah dari surat Al-Fatihah ini sebagai penenang hati mereka, agar dengan barokahnya ini ya Allah Engkau ampuni dosa-dosa mereka dan Kau berikan penenang dalam kubur-kubur mereka, dan Engkau ampuni dosa-dosa mereka semua ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan Engkau letakkan mereka dalam sisi-Mu yang mulia bersama orang-orang yang Kau muliakan, khususnya baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan barokah dari Al-Barzanji ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.